Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan lisan kita, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya segala nikmat, seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan anggota badan kita, yakninya dengan mentaati Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya, yakni yang sunnah apalagi yang wajib. Kemudian kita meninggalkan segala larangannya, yakni yang makruh apalagi yang haram. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, tugas terberat seorang suami bukanlah mencari nafkah buat keluarganya, akan tetapi menggandeng istri dan anaknya menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyelamatkan istri dan anaknya dari siksa api neraka. Dalam berumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut tidak hanya berkaitan dengan nafkah, makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sebagaimana yang disangka oleh sebagian atau banyak para suami. Akan tetapi terdapat kewajiban yang sangat penting yang banyak dilalaikan oleh para suami, yaitu mendidik dan mengajarkan perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agama ini kepada istri dan kepada anak-anaknya. Seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istri dan anak-anaknya
hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunianya. Tanggung jawab suami yang terbesar adalah membimbing dan mendidik keluarganya. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Tugas terberat seorang ayah bukanlah membanting tulang, kerja dari pagi sampai malam demi mencari nafkah. Akan tetapi tugas terberat itu adalah dia ajak istrinya dan anaknya, dia bimbing istrinya dan anaknya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di antara nabi saja ada yang dakwahnya ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh istrinya sendiri, oleh anaknya sendiri, yang mengakibatkan mereka terpisah di akhirat, maka bagaimana lagi dengan kita kaum muslimin? Bagaimana lagi dengan selain para nabi? Wahai para suami, wahai para ayah, sungguh betapa berat beban tanggung jawab kita. Seorang suami di dalam keluarga adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita, para suami, para ayah. Berkumpul bersama keluarga merupakan kebahagiaan bagi seluruh manusia di dunia ini. Momen bahagia dengan keluarga tidak hanya bisa kita dapat di dunia, tapi juga tentunya kita berharap sampai kita bersama-sama di surga nantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kata Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka, tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang telah dia kerjakan. Ini surah At-Tur ayat 21. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar." Allah berfirman, dan orang-orang yang sabar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melaksanakan solat, dia infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, serta mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang akan mendapatkan kesudahan yang terbaik. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Kemudian jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambungannya Ar-Ra'd ayat 23. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa'allimuhum, ajarkanlah mereka berkaitan dengan pengajaran agama. Istri dididik, diajarkan tentang kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan agama yang mulia ini. Misalnya perkara solat, menutup aurat, adab berbicara, dan adab keluar rumah, mendidik anak sesuai syariat, dan perkara-perkara agama yang penting lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa bahan bakarnya? Yaitu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai para suami, para ayah, renungkanlah. Tidak tahukah kalian jalan menuju surga? Bukankah engkau adalah nahkodanya? Wahai para ayah, para suami, kita imam, kita pemimpin yang sesungguhnya bagi keluarga kita. Jangan kita biarkan anak istri kita meninggalkan sholat. Jangan kita biarkan anak istri kita membuka aurat dengan berbangga berjoget ria di muka umum. Jangan kita biarkan anak-anak kita berpacaran dan berbagai macam dosa dan maksiat lainnya. Kita sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai ayah adalah nahkoda, bahtera keluarga dengan penumpangnya istri dan anak-anak kita. Enggak kemana kita bawa istri dan anak kita? Apakah ke surga? Jika memang ke surga, kita harus menuntut ilmu agama, belajar agama, agar bahtera rumah tangga tidak kandas karena fitnah dan ujian dunia seperti badai laut yang menerpa bahtera. Wahai para ayah, para suami, bagaimana mungkin kita mengemudikan kapal dan membawa keluarga menuju surga, sedangkan kita tidak tahu jalan ke surga. Jalan menuju surga adalah satu-satunya dengan belajar agama. Semoga kita menjadi nahkoda, imam dan pemimpin yang soleh, memimpin, membawa keluarga dan berkumpul kembali di surga Allah kelak bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة